Masih harus membayar banyak cicilan di tengah pandemi corona. Begini cara mengelolanya. Assalamualaikum semuanya. Dalam kondisi normal, sebelum adanya pandemi corona ini, keuangan kamu mungkin baik-baik saja untuk membayar semua cicilanmu setiap bulannya. Namun, setelah masa pandemi corona ini, penghasilan kamu otomatis drastis menurun alias berkurang. Nah, bagi kamu yang masih harus membayar banyak cicilan di tengah pandemi corona ini, begini cara mengelolanya ya. Langkah awal yang perlu kamu lakukan dalam mengelola bayar cicilan di tengah pandemi corona ini adalah tuliskan apa saja cicilan yang harus kamu bayar setiap bulannya. Mulai dari cicilan kartu kredit, cicilan rumah atau KPR, serta cicilan kredit mobil dan cicilan-cicilan lain yang ada. Ketahuilah nilai total cicilan seluruh utang dan jangka waktu yang tersisa. Selanjutnya, ketahui nilai pembayaran minimal. Bila ada opsi tersebut untuk menekan total nominal cicilan yang harus kamu bayar. Khusus kartu kredit, sebaiknya kamu hindari opsi ini ya, karena bunganya yang tinggi. Bila memungkinkan atau dananya tersedia, sebaiknya lunasi terlebih dahulu hutang kartu kredit tersebut. Langkah berikutnya adalah hitung kemampuan bayar. Nah, supaya cicilan tetap terbayar, walaupun penghasilan kamu jauh berkurang setelah masa pandemi corona ini, kamu perlu mengetahui kemampuan membayar cicilan utang kamu tersebut. Sampai kapan kira-kira kamu bisa bertahan dengan uang yang ada? Hal ini sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya yang perlu kamu tempuh, supaya tagihan utang bisa tetap terkelola. Lalu, bagaimana bila beban membayar cicilan kamu ternyata terlalu besar dan mengancam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, pengeluaran tagihan rutin seperti tagihan air, listrik, uang sekolah, dan lain-lain? Bila kondisinya sudah seperti itu, ada baiknya kamu pertimbangkan langkah berikut ini, yaitu pertimbangkan relaksasi kredit dengan cara menghubungi pihak terkait di mana kamu berhutang, di bank atau finansial lainnya. Kamu bisa menghubungi pihak terkait melalui email atau datang secara langsung. Jelaskan situasi yang sedang kamu hadapi saat ini dan ajukan keringanan kredit yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan kamu saat ini. Bentuk keringanan kredit biasanya bisa berupa penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, atau pengurangan tunggakan pokok atau bunga. Diskusikanlah masalah kamu tersebut dengan pihak-pihak yang terkait agar tidak terjadi kredit bermasalah, apalagi sampai macet. Nah, setelah ketiga langkah tersebut sudah kamu lakukan, langkah berikut yang tak kalah pentingnya adalah mengatur kembali anggaran belanja kamu. Untuk membantu agar keuangan kamu di masa pandemi ini tidak semakin terpuruk, nggak ada salahnya kamu perlu mengatur ulang anggaran belanja kamu.
Lakukan penghematan terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak terlalu penting dan memang bisa ditunda, seperti pengeluaran untuk perawatan ke salon, makan-makan di luar, hangout, dan pengeluaran-pengeluaran tak penting lainnya. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya amankan pengeluaran hanya untuk pos belanja dapur, uang sekolah anak, cicilan utang rutin, dan pengeluaran penting lainnya yang tidak bisa ditunda. Jadi mulai sekarang, kamu harus mulai mengencangkan ikat pinggang ya. Nah sahabat, dengan melakukan 4 langkah tersebut untuk mengelola bayar cicilan hutang selama masa pandemi corona ini, semoga dapat membantu kamu mengatasi masalah keuangan di tengah masa pandemi corona ini ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.